Oke, di video ini kita akan lanjutkan kembali soal latihan OSN IPA SMP untuk bagian yang fisika. Oke, kita langsung melihat soal pertama. Sebuah bola meluncur dari keadaan diam sepanjang lintasan AC pada lintasan licin seperti pada gambar berikut. Perbandingan kecepatan bola saat berada di titik B dan titik C adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita punya bola ya. Bola itu mula-mula berada pada posisi A di atas, kemudian nanti dia akan meluncur melewati lintasan ini, nanti dia akan sampai di posisi B dan akhirnya dia di posisi C dan seterusnya ya sampai ke tanah nantinya ya. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah berapakah kecepatan pada saat dia di B? Jadi kita misalkan dia punya VB gini, VB-nya berapa? Dan berapakah juga kecepatan saat di C, lalu kita bandingkan ya, VC-nya berapa. Pertanyaannya perbandingan VB dibanding dengan VC. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita cukup menggunakan satu konsep yaitu tentang kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik di posisi A, kemudian di posisi B, dan di posisi C itu selalu sama. Jadi kita bisa tuliskan energi mekanik di posisi A, singkatannya EM ya, EM itu energi mekanik di posisi A, itu pasti akan sama dengan energi mekanik di posisi B dan akan sama dengan energi mekanik di posisi C. Energi mekaniknya akan kekal ya, atau sama nilainya. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah energi mekanik suatu benda itu nilainya adalah jumlahan atau jumlah antara energi potensial dan energi kinetik ya. Jumlah dari EP, EM itu nilainya sama dengan EP ditambah dengan EK. EP itu energi potensial ditambah dengan energi kinetik atau EK ya. Nah, untuk mencari kecepatan di B, kita pakai antara yang A dengan B dulu ya. Jadi kita bisa tuliskan energi mekanik A itu sama dengan energi mekanik di titik B atau di posisi B. Energi mekanik A berarti energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A itu akan sama dengan energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B. Nah, di sini A-nya itu mula-mula dari keadaan diam pada saat di posisi A. Berarti di sini VA-nya 0. Nah, kalau VA-nya 0, ingat energi kinetik itu kan persamaannya setengah MV kuadrat ya. EK itu setengah MV kuadrat, sedangkan EP itu kan M kali G kali H. Nah, karena dia di posisi A itu kecepatannya 0, maka energi kinetik di posisi A itu nilainya pasti juga 0 ya, karena kecepatannya 0. Sehingga menyisakan di posisi A hanya energi potensial A, sedangkan di posisi B, B itu punya kecepatan nanti karena dia akan turun di sini, pasti bergerak di posisi B. Dan di posisi B masih punya ketinggian, ya, masih punya H yaitu 8 meter. Berarti EPB dan EKB-nya semuanya ada. Lalu tinggal kita tuliskan aja energi potensial A itu berarti M dikali G dikali HA sama dengan yang di posisi B berarti M dikali G dikali HB ditambah dengan setengah dikali M dikali VB kuadrat ya. Nah, karena semua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan itu ada M-nya semua, kita boleh bagi semua ruas itu dengan M. Maka M-nya bisa dibagi dengan M, maka M-nya bisa dicoret ya. Aslinya bukan dicoret, ini dibagi semua dengan M. Maka dengan mengambil nilai gravitasi 10, kita tinggal punya 10 dikalikan HA-nya itu 10 sama dengan G-nya 10 dikalikan HB-nya itu 8 ditambah dengan setengah dikalikan VB kuadrat ya. Kemudian kita punya 10 dikali 10 itu 100 sama dengan 80 plus setengah VB kuadrat. Berarti ini 80-nya pindah ke kiri jadi 20 ya. 100 dikurang 80 itu 20 sama dengan setengah VB kuadrat. Berarti VB-nya dapat ya, VB kuadratnya berarti 2 kali 20 kan. 2-nya kita kalikan jadi 40 itu sama dengan VB kuadrat. Atau nilai VB-nya bisa kita dapatkan dengan mengakar 40 ya. 40 itu sama dengan akar 40 sama dengan VB. Akar 40 itu kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 10 ya. Tinggal dipecah aja nih 40-nya 4 kali 10 kemudian 4-nya diakar. Keluar jadi 2 ya. Nah, kita dapatkan nih nilai VB-nya. Sekarang kita tinggal mencari nilai VC dengan cara yang sama ya. Kalau sudah tahu VB, sebenarnya bisa pakai EMB sama dengan EMC boleh, atau EMA sama dengan EMC juga boleh, karena EM-nya sama semua ya. Di sini kita akan menggunakan EMA sama dengan EMC ya. Jadi kita pakai lagi energi mekanik A sama dengan energi mekanik di posisi C. Kita tulis di sini ya, EMA sama dengan EMC. Sekarang langsung kita masukkan aja karena sudah tahu tadi penurunannya ya. EMA berarti MGHA plus 0 nggak usah ditulis sama dengan EMC berarti MGHC
plus setengah M VC kuadrat ya. Dengan cara yang sama dibagi semua dengan M, maka M-nya akan bisa kita coret. Tinggal dimasukkan nilainya. 10 dikali 10 masih sama HA-nya. Sama dengan HC-nya berarti 2 ditambah dengan setengah VC kuadrat. Maka ini 100 sama dengan 20 plus setengah VC kuadrat. Pindah ke kiri jadi 80 sama dengan setengah VC kuadrat ya. Jadi 20-nya pindah ke kiri jadi minus 20 ya. Maka 100 min 20, 80. Berarti VC kuadratnya itu sama dengan 2 kali 80, 160. Atau VC-nya itu sama dengan akar 160 ya. Akar dari 160. Sama caranya 16 kali 10. Akar 16 itu 4. Kemudian akar 10-nya kita biarkan. Nah, kita dapat nilai dari VC-nya. Pertanyaannya tinggal membandingkan antara nilai VB dan VC. Jadi VB dibanding VC. Nah, kita bandingkan aja di sini ya. Jadi VB dibanding dengan VC, kita dapatkan VB per VC. Maka sama dengan 2 akar 10 dibanding 4 akar 10. Nah, akar 10-nya sama, bisa dicoret. Kemudian 2 dibanding 4 itu sama dengan 1 dibanding 2 ya. Kita bagi dengan 2 semuanya. Maka jawabannya adalah 1 banding 2, yaitu option yang E gitu ya. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Seorang kakek mendorong gerobak yang semula diam dan membawa 2 orang anak di dalamnya, yaitu Aaron dan Arin. Masa Arin 4/5 masa Aaron jika masa gerobak adalah 35 kg dan usaha yang diberikan oleh kakek sebesar 640 Joule pada kecepatan 4 meter per sekon, maka masa Arin dan Aaron berturut-turut adalah titik-titik. Oke, jadi ini soal masih berkaitan dengan usaha energi ya. Jadi kita misalkan gambarkan seperti ini dulu. Ini ada gerobak ya. Di dalam gerobak itu ada 2 orang anak, Aaron dan Arin. Kita misalkan Aaron itu kita misalkan X gitu ya, biar mudah. Kemudian Arin kita misalkan Y. Jadi di dalam gerobak ini ada 2 orang, yaitu Aaron X, kemudian Arin itu Y. Nah, kemudian gerobak ini bergerak dari mula-mula kondisinya diam ya, jadi V0-nya sama dengan 0. Kemudian dia bergerak menjadi punya kecepatan, anggaplah V1, jadinya 4 meter per sekon. Nah, jadi setelah waktu tertentu dia akan bergerak sehingga kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Berarti ke arah kanan misalkan ya, di sini dia punya kecepatan V1. Kemudian di dalamnya masih ada Aaron-nya, kemudian masih ada Arin-nya ya, X dan Y. Diketahui masa Arin 4/5 masa Aaron, berarti MY ya, MY itu sama dengan 4/5 MX. Karena Arin itu adalah Y, Aaron adalah X. Kita tahu data hubungan antara Aaron dan Arin masanya ya. Kemudian untuk membawa gerobak ini dari kondisi diam menjadi punya kecepatan 4 meter per sekon, dia butuh usaha. Usaha itu simbolnya W ya. Work sama dengan 640 Joule. Nah, pertanyaannya adalah berapakah massa X dan massa Y-nya masing-masing berapa? Oke, jadi di sini kita akan menggunakan konsep usaha yang kaitannya dengan energi kinetik ya. Jadi kita punya persamaan di mana yang menghubungkan antara besarnya usaha dengan energi kinetik, yaitu persamaannya adalah usaha itu tidak lain adalah perubahan energi kinetik atau delta EK. Nah, jadi kita bisa tuliskan usaha itu sama dengan setengah dikalikan M V2 kuadrat dikurangi setengah dikalikan M V1 kuadrat ya. Karena setengah M-nya sama, maka bisa dikeluarin kayak gini. Setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, di mana V2 V1-nya adalah di sini kita pakai V2-nya adalah V1 ya. Kita gantikan aja di sini sesuai dengan konteks soal ini. Jadi V1 kuadrat akhir yang awalnya adalah V0, ini juga V1, ini adalah V0. Oke, jadi kita dapat nih dari persamaan usaha ini, W itu sama dengan setengah M V1 kuadrat min V0 kuadrat. Kita dapatkan nilainya 640. Ya, karena W-nya 640 ya, sama dengan setengah dikalikan M-nya itu kita tulis saja dulu M. Nah, M di sini adalah massa total ya, yaitu massa Aaron, massa Arin, dan massa gerobaknya. Dikalikan V1-nya adalah 4 kuadrat dikurang V0-nya adalah 0 karena dari kondisi dia mula-mula. Maka di sini kita dapatkan 640 itu sama dengan setengah dikalikan M
dikalikan 4 kuadrat itu 16. Oke, 16-nya kita coret dengan 2, dapatnya 8 ya. Jadi kita dapatkan M-nya itu sama dengan 640 dibagi dengan 8, sama dengan 64 bagi 8 itu 8. Jadi jawabannya adalah 80 kg. Nah, ini adalah masanya. Yang 80 kg itu masanya siapa? Ini masanya bertiga ya. Jadi 80 itu adalah massa gerobak ditambah dengan massa Arin MX ditambah dengan massa Aron MY. Ini sama dengan 80. Padahal massa gerobaknya itu adalah 35. Jadi MG-nya itu 35 ditambah dengan MX plus MY-nya. Itu berarti kita bisa tahu ya, MX plus MY-nya itu sama dengan ini 80. Jadi MX ditambah MY itu akan sama dengan 80 dikurang 35. Jadinya 45 kg. 45 kg. Nah, sebenarnya dari sini itu kita sudah tahu jawabannya kan. Jadi massa Aron ditambah massa Arin itu harus 45. Kita lihat aja opsinya. Yang A itu 16 tambah 20 itu 36, salah pasti. Yang B 20 tambah 25 45. Nah, pasti jawabannya yang B kan. Tanpa harus mengetahui masing-masing kita tahu jawabannya yang B, karena yang lainnya nggak ada tuh. 24 ditambah 30 itu 54 dan seterusnya. Nah, tapi kita akan cari berapakah massa yang X dan massa yang Y masing-masing berapa. Nah, caranya adalah kita tahu di sini bahwa MY itu 4/5 MX ya. Jadi dari persamaan MY sama dengan 4/5 MX kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan gini nih. Jadi MX ditambah dengan MY-nya kita ganti tuh. MY-nya adalah 4/5 MX sama dengan 45 kan. Kemudian MX ditambah 4/5 NX berarti 9/5 ya. Ini kita ganti jadi 5/5 MX ditambah 4/5. Jadi 9/5 MX itu sama dengan 45. Maka MX-nya itu sama dengan 45 dikali 5 dibagi dengan 9. Sama dengan 25 kg. Nah, jadi X itu siapa tadi? X itu adalah Aron. Berarti Aronnya adalah 25 kg. Ya, ini benar. Maka yang Arinnya sisanya kan totalnya harus 45, kita udah tahu satunya 25, maka yang satunya pasti 20 kg. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal kedua ini. Kayak mudah-mudahan bisa dipahami. Ini topiknya tentang usaha dan energi ya, kaitannya hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik. Kita lanjut soal berikutnya. Demi menjaga kebugaran tubuhnya, Wendy berlari 2 putaran mengelilingi lapangan yang berukuran 180 kali 90 meter. Oke, artinya lapangannya bentuknya persegi panjang ya, seperti ini. Misalkan kayak gini ya. Kemudian dan berhenti di tempat ia mulai berlari. Jadi ada orang mula-mula misalkan posisinya di sini nih. Dan dia mengelilingi 2 putaran. Jadi 1 kali putaran kan kembali lagi ke sini. Kemudian 2 kali putaran maka dia kembali ke titik yang semula lagi di sini. Kemudian berapakah usaha yang dilakukan gaya berat terhadap Wendy? Oke, jadi soal ini sebenarnya sangat mudah ya. Jawabannya pasti 0 kan? 0 kg. Kenapa? Ada 2 alasan. Jadi yang pertama, alasan pertama adalah karena dia kembali ke titik semula. Usaha itu definisinya adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi S di sini adalah perpindahan. Nah, karena yang ditanyakan itu maksudnya yang diketahui itu dia kembali ke posisi semula, berarti di sini perpindahannya sama dengan 0. Kenapa? Karena S-nya 0 kan? Kalau di posisi semula artinya dia nggak pindah, berarti usahanya pasti 0. Jadi F dikalikan 0 pasti 0. Nah, yang kedua sebenarnya kita bisa dapatkan kalau misalkan kita punya seperti ini ya. Ini ada benda, kemudian dia bergeser ke arah kanan misalkan. Kemudian gaya berat itu kan arahnya ke bawah nih. Perpindahannya arahnya ke kanan. Nah, konsep yang kedua yang bisa kita pakai adalah jika gayanya itu tegak lurus, jadi F tegak lurus dengan S, itu juga usahanya sama dengan 0. Nah, di sini gaya berat itu kan arahnya ke bawah kan, sedangkan perpindahannya pasti kalau nggak ke kanan ya ke kiri kan, nggak mungkin dia terbang kan, nggak mungkin naik. Jadi di sini gaya berat itu pasti selalu tegak lurus dengan perpindahan dia berlari. Maka dengan menggunakan alasan yang kedua ini juga kita dapatkan usahanya sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang A ya. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Benda dengan massa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda setelah menempuh jarak 10 meter adalah titik-titik. Oke, jadi ini juga kita bisa pakai konsep usaha tadi, atau juga kita bisa pakai
nanti menggunakan kinematika ya, menggunakan persamaan GLBB dan persamaan gaya. Oke, kita akan kerjakan dengan dua cara nanti ya. Yang pertama kita pakai konsep usaha dulu. Tadi sudah kita pelajari bahwa usaha itu kan sama dengan perubahan energi kinetik ya. Di soal sebelumnya kita sudah mengulas persamaan ini. Nah, di sini usaha itu adalah F dikali S. Nah, di sini kan F-nya bersifat menghentikan benda, artinya dia mengurangi energi. Maka kita tulis negatif di sini, negatif F kali S sama dengan delta EK, jadi setengah dikalikan M ya. Kemudian V2-nya di sini 0 kan? Dia kan menghentikan, berarti dia 0. V2-nya adalah 0 kuadrat dikurang V1-nya yang awal ini 4 kuadrat ya. Kemudian kita tuliskan minus F-nya itu adalah ditanya ya, gayanya dicari. F dikali perpindahannya adalah 10 sama dengan setengah dikalikan 5 dikalikan 0 dikurangi 4 kuadrat itu 16. 0 dikurangi 16 jadi minus 16. Nah, di sini kan minusnya bisa kita coret ya. Ini ada minusnya, ini ada minusnya nih. Oke, berarti kita bisa kerjakan 2-nya dicoret dengan 16 dapat 8. Berarti 10 kali F itu sama dengan 5 kali 8, 40 ya. Jadi F-nya itu sama dengan, harusnya jawabannya adalah 4 Newton ya. Oke, F-nya harusnya 4 Newton. Di sini kita nggak punya opsinya, yang ada 40 Newton. Jadi nggak ada pilihannya. Kemudian kita gunakan cara yang kedua. Kita akan konfirmasi. Harusnya jawabannya sama-sama 4 Newton ya. Cara yang kedua adalah kita gunakan persamaan kinematika. Ya, kinematika itu yang gerak ya. Jadi kita bisa pakai persamaan yang pertama ini ya. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat minus 2AS ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS gitu ya persamaannya. V2 nya adalah 0. Kenapa? Karena dia berhenti, sama dengan V1 nya itu adalah 4 dikurang 2 dikali A, S nya adalah 10. Oke, maka kita pindah, kita kerjakan dulu aja ya. Ini 0 sama dengan 16 dikurang 20A. Berarti 20A itu sama dengan 16, maka A-nya sama dengan 16 dibagi 20. Oke, dibagi 4 dapat 4, dibagi 4 dapat 5. Maka A-nya adalah 4/5 meter per second kuadrat. Nah, A di sini apa? A di sini adalah perlambatan ya. Perlambatan yang menghentikan benda tersebut dari bergerak 4 menjadi berhenti. Nah, kalau sudah tahu A-nya, maka kita bisa menghitung gayanya dengan menggunakan hukum 2 Newton. F itu sama dengan M kali A kan? M kali A. Jadi M-nya adalah 50 dikalikan A-nya 4/5. 5-nya dicoret ya, dapat 10. Jadi 10 kali 4. Jawabannya ternyata 40 Newton. Oh, kenapa ada perbedaan di sini? Coba kita cek dulu apakah ada yang salah di sini. Oke, ternyata ada yang salah, yaitu masanya bukan 5 tapi 50 ya. Maka jawabannya sama aja nih. Ini 50 kan? Jadi 50 kali 8 itu 400. Kemudian 400 dibagi 10, jawabannya 40 Newton. Oke, maaf ya, tadi ada kesalahan penulisan massa di sini. Jadi jawabannya kita dapatkan sama. Maka di sini ada opsinya yaitu pilihan yang B. Oke ya, jadi seperti itu untuk pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan referensi belajar teman-teman ya untuk menyiapkan OSN biar hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Oke, sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya.